Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu di Jumat malam pengajian Halaqah Jumat yang insya Allah akan mau mati soalnya, yang insya Allah akan terus mengingatkan kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita dalam bidang agama sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan semakin baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang muraqabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jauhar yang sudah 1 tahun lebih ini menemani kita dalam perjumpaan online. Semoga nanti kalau situasi dunia sudah membaik bisa bertatap muka langsung Ustaznya di sini ya, biar ketemu langsung nih sama Pak Didi sama bapak-bapak lainnya yang biasa ketemu online. Tapi kalau yang di luar Hongkong ya belum tahu nih, kayak Pak Andri ya, Pak Andri, Pak Bambang kan sudah di Indonesia, Pak Bambang. Nah ini Pak Adi sudah datang nih. Baik, Ustadz Johar, kami persilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Belum nyampe rumah nih. Oh, belum nyampe rumah. Nyimak dulu. Assalamualaikum. Oke, selamat bergabung Pak Adi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama tentu senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik yang diberikan kepada kita malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali untuk kita memanfaatkan sebagian waktu kita mengkaji ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Materi kita malam hari ini request dari Pak Adi tentang muraqabah, atau agak panjangnya muraqabatullah gitu ya. Nah, muraqabah ini artinya pengawasan. Tapi pengawasan apa? Maka disebut muraqabatullah, pengawasan Allah. Nah, ini kurang dikit di sini. Muraqabatullah. Ini materi yang kata-kata raqib. Ya, dari kata raqib. Dan raqaba yarqubu. Nanti ada raqaba yuraqibu. Muraqabah. Insyaallah ini materinya nggak terlalu banyak yang saya buat, karena materi ini juga nggak terlalu banyak. Yang pertama kita ambil dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi
dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu dimanapun saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini dari ayat ini. Maka kalau sesuai dengan materi kita, yang pertama perkataan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah mengawasi kita. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kejelekan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan yang akan dapat menghapus kejelekan tersebut, dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Di sini ada perkataan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya ya tetap bertakwa kepada Allah dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendirian. Nah, ini juga diantara buah atau diantara manfaat dari muraqabatullah. Jika seseorang merasa diawasi, dipantau oleh Allah, maka dia akan bertakwa kepada Allah di mana saja. Kalau orang bertakwa di masjid mudah, tapi kalau bertakwa di tempat kerja mungkin agak susah. Bertakwa dalam majelis taklim mudah, tapi bertakwa ketika berniaga di pasar gitu. Tapi ketika orang merasa dipantau oleh Allah, maka dimanapun ada, Allah selalu melihat, mengawasi. Ini di antara hadis yang ada kaitannya ya. Ini sebagai petunjuk lah, pendahuluan. Kemudian pendahuluan. Ada satu cerita yang ingin saya sampaikan. Cerita ini sudah cukup populer lah, insya Allah kita semua sering mendengar. Jadi untuk mengingatkan saja terkait dengan materi kita. Cerita ini ditulis sampaikan juga oleh seorang ulama sejarah namanya Ibnu Asakir. Dia punya kitab Tarikh Dimashq, Tarikh Damaskus, mengisahkan bahwa di zaman Umar bin Khattab banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para penjual susu. Mereka menyampur susu dengan air agar mendapatkan keuntungan lebih banyak. Umar melarang itu dan memerintahkan orang-orangnya untuk mengumumkan di pasar-pasar Madinah larangan menyampur airnya susu dengan air. Pada suatu malam, ya, di malam hari Umar yang sedang berkeliling mengontrol suasana dan kondisi rakyatnya di malam yang gelap dan sepi, beliau mendengar seorang wanita sedang berbicara kepada anak perempuannya. Ya, jadi ini kisah tentang Umar dan penjual susu. Umar mendengar dari luar ada percakapan antara seorang anak dengan seorang ibu. Anakku, coba kamu campurkan susu itu dengan air. Ibu, saya tidak pernah mendengar keteguhan terhadap pendapat Amirul Mukminin. Artinya saya mendengar Khalifah Umar melarang betul, gitu, teguh melarang hal itu dan sudah menyampaikan melalui orang-orangnya. Sang ibu bertanya, apa sebenarnya keteguhan seorang Umar yang kamu maksudkan, anakku? Suara hati yang memanggilnya mengatakan tidak boleh susu dicampur dengan air. Wanita penjual susu itu berkata, sudahlah anakku, cepat campurkan susu itu dengan air. Kamu di tempat yang aman. Umar tidak akan tahu apa yang kamu lakukan. Tidak ada yang melapor itu kepada Umar. Mendengar perkataan ibunya, gadis itu berkata, ibu, walaupun Umar bin Khattab tidak mengetahuinya, tetapi demi Allah saya sangat menghormati dan patuh kepada Umar, baik di hadapan orang banyak maupun di belakangnya. Artinya, wahai ibuku, ketika aku patuh kepada Umar di hadapannya, maka aku nggak mungkin juga patuh di belakangnya. Gitu. Artinya ketika dilihat Umar aku patuh, maka seharusnya juga aku patuh ketika Umar tidak ada. Mendengar perkataan ibunya, gadis itu kemudian berkata, ibu, walaupun Umar bin Khattab tidak mengetahuinya, tetapi demi Allah saya sangat... Nah, ini terulang. Keesokan harinya setelah bangun pagi, sorry. Ini kayaknya ada yang hilang ya. Tertulis 2 kali ini, saya terjemahkannya tadi salah. Jadi setelah itu kemudian anak itu mengatakan, kalau Umar tidak mengetahui, maka Tuhan Umar mengetahui. Artinya kalau Umar nggak melihat, maka Allah melihat. Keesokan harinya Umar ini punya anak buah namanya Aslam. Jadi ketika itu Umar itu sedang berjalan-jalan dengan Aslam. Kemudian Umar memerintahkan kepada Aslam untuk menandai rumah tadi itu. Ditandailah rumahnya, besoknya kemudian dicari tahu siapa perempuan yang berbicara dengan ibunya tadi. Ternyata namanya adalah Ummu Amarah
Maka kemudian Aslam cari tahu, ya, namanya Ummu Amarah apakah sudah punya istri atau belum. Ternyata belum punya istri, maka Umar kemudian menawarkan kepada anak-anak laki-lakinya. Ya, ada Abdullah, kemudian Abdurrahman dengan Asim, kalau tidak salah anaknya Umar. Nah, Asim inilah yang menerima anak itu, kemudian Asim menikahinya. Asim menikah dengan Ummu Umarah, punya 2 anak, namanya Hafsah dengan Laila. Dari Hafsah dengan Laila. Dari Laila ini kemudian lahir Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Dari situlah kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz. Bin Abdul Aziz. Jadi dari Asim dengan dari Laila tadi menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian dari Abdul Aziz bin Marwan ini dengan Laila, anaknya Asim dengan Ummu Amarah tadilah, kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, di sini jadi ternyata mereka diberi anugerah keturunan oleh istri Asim melahirkan anak perempuan yang diberi tadi anaknya namanya 2, Hafsah dengan Laila. Laila ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian dari Abdul Aziz ini lahir Umar bin Abdul Aziz. Artinya Umar bin Abdul Aziz lahir dari seorang ibu yang tadi muraqabatullahnya luar biasa. Dia merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Satu kisah lagi, kisah ini sebagian mengatakan itu kisah terjadi dengan Umar bin Khattab, sebagian mengatakan terjadi kepada anaknya Ibnu Umar. Saya coba untuk ngecek, kalau di kitabnya Ibnul Jauzi, beliau punya satu kitab biografi luar biasa bagus, judulnya Sifatus Safwah. Jadi biografi tentang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang pilihan gitu ya. Safwah itu pilihan. Mulai dari Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in, ulama-ulama. Itu bagus kisah-kisahnya luar biasa. Ya, itu beliau mengatakan ini kisahnya antara Abdullah bin Umar. Tapi di Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, di situ dikisahkan yang mengalami kejadian ini adalah Umar bin Khattab. Boleh jadi dua-duanya terjadi gitu ya, dalam keadaan yang berbeda. Mungkin Umar juga mengalami itu, kemudian anaknya Ibnu Umar juga mengalami. Tapi kisahnya hampir sama. Jadi kisah Ibnu Umar dengan penggembala kambing. Kita baca aja. Abdullah Ibnu Umar dan sahabatnya suatu kali sedang asik makan, lewatlah seorang anak laki-laki penggembala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memanggil anak laki-laki tersebut serta mengajaknya untuk bergabung makan bersama. Wahai anak kecil penggembala, kemarilah, ujar Abdullah. Perlahan langkah kecilnya terus mendekat ke tempat makan Abdullah bin Umar dengan sahabat-sahabatnya. Marilah makan bersama-sama dengan kami. Anak itu menjawab, terima kasih, akan tetapi saya sedang berpuasa. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, di tempat seperti ini yang panas-panas, kamu jauh, kemudian nanti nggak ada orang yang lihat, kamu dalam keadaan menggembala, masih juga berpuasa gitu. Puasa sunnah tentu ya. Kemudian anaknya mengatakan, terima kasih, hai anak penggembala, hari yang begitu panas seperti ini engkau berpuasa sembari menggembala. Tuan, api neraka itu jauh lebih panas lagi. Kemudian kamu benar, kata Abdullah bin Umar. Kalau begitu bolehkah kami membeli 1 ekor kambing darimu? Dia mengatakan kambing-kambing itu bukan milik saya, tetapi milik majikan saya. Saya cuma menggembalakan. Abdullah berkata, kamu bisa menjual 1 kambing itu. Uang hasil dari penjualnya bisa kamu belikan apa yang kamu butuhkan. Dagingnya kita makan sama-sama. Katakan aja kepada majikanmu bahwa serigala telah memakan kambing tersebut. Kambingnya kan banyak, 1 nggak kerasa. Apalagi majikanmu tidak melihatnya, tentu dia akan percaya terhadap perkataanmu. Bagaimana, kamu setuju? Kemudian anak itu mengatakan, lalu di mana Allah? Di manakah Allah? Artinya, kalau saya melakukan itu, maka di mana Allah dari diri saya? Artinya seakan-akan saya nggak merasa bahwasanya Allah itu ada. Ya. Abdullah bin Umar kemudian menangis mendengar perkataan anak gembala tersebut. Di manakah Allah? Ujar Abdullah sambil diiringi tangisan. Lalu Abdullah bin Umar membeli susu seluruh kambing majikan anak gembala tersebut. Kambing-kambing tersebut dia hadiahkan kepada anak laki-laki penggembala. Ini kisah yang terjadi dengan Abdullah bin Umar. Kalau yang terjadi dengan Umar bin Khattab, kisahnya hampir mirip, tetapi di akhirnya Umar bin Khattab memerdekakan budak tadi. Karena yang menggembala ini budak.
Kemudian Umar memperdagangkan budak itu, membeli dari majikannya, kemudian dia mengatakan, aku telah membebaskanmu di dunia ini, mudah-mudahan dengan itu juga nanti kamu terbebaskan dari api neraka. Ala kulli hal dari dua kisah ini di antara kisah tentang muraqabatullah. Jadi bagaimana seorang hamba merasakan bahwasanya Allah hadir dalam setiap gerak-geriknya, Allah memantau, mengawasi dirinya. Ya, kita masuk ke materi, apa itu muraqabatullah? Secara bahasa muraqabah artinya mengawasi, memantau, memperhatikan. Maka kalau ujian itu ada pengawasnya disebut muraqib kalau di pesantren. Jadi kalau pas ujian itu ada yang bertugas mengawasi namanya muraqib, dari kata muraqabah. Dan dari kata muraqabah, raqabah ini juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat raqib. Yang di sini disebutkan dalam surat Al-Ahzab. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tatabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Raqib artinya Maha mengawasi. Tidak halal bagimu mengawani perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini khitabnya ucapannya kepada Rasulullah SAW. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata raqib, mengawasi, ya, memantau, memperhatikan. Kemudian secara istilah para ulama mendefinisikan muraqabah artinya keyakinan seorang hamba dan pengetahuan seorang hamba dan keyakinannya bahwa Allah selalu mengawasinya secara zahir maupun batin. Artinya yang kita lakukan dalam gerakan-gerakan kita maupun batin kita gitu. Ya'lamus sirra wa akhfa. Dalam Al-Qur'an katakan dia yang mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia itu. Kemudian dalam ayat yang lainnya ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Maka keyakinan kita bukan hanya Allah melihat gerak-gerik kita, tapi juga Allah Subhanahu wa taala bahkan melihat isi hati. Tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari pantauan Allah. Ibnul Mubarak, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan kepada seseorang, jadikan Allah selalu mengawasimu. Orang yang berkata, maksudnya seperti apa? Ibnul Mubarak menjawab, jadilah seakan-akan kamu senantiasa melihat Allah. Artinya ini diambil dari hadis Nabi SAW, hadis tentang ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku Muhammad tentang ihsan. Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau melihat Allah seakan-akan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi artinya Allah benar-benar hadir dalam dirinya. Kemudian Al-Harith Al-Muhasibi, salah seorang ulama juga, ditanya tentang muraqabah, lalu dia menjawab, muraqabah adalah pengetahuan dalam hati bahwa Allah selalu dekat denganmu. Merasa Allah selalu bersama dengan kita, ada dekat dengan kita. Oke, selanjutnya manfaat atau kebaikan apa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia muraqabah kepada Allah. Yang pertama, muraqabah merasa diri ini diawasi oleh Allah, merasa diri ini selalu dekat dengan Allah, ya kan? Itu adalah salah satu bukti keimanan. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang apabila seorang melakukannya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, seseorang beribadah kepada Allah sahaja tanpa menyekutukan dengan yang lainnya. Yang kedua, seseorang mengeluarkan zakat malnya setiap tahun. Mengeluarkan dengan senang hati, ya. Kalau dikatakan dalam hadisnya itu anti binafsihi. Jadi mengeluarkan dengan kerelaan hati. Karena ada sebagian orang yang mengeluarkan zakat tuh gondok, dongkol gitu. Ya zakat lagi gitu. Atau sedekah dia merasa berat, aduh ngeluarin lagi harta. Maka seorang yang mengeluarkan zakat malnya setiap tahun dengan kerelaan hati, tidak mengeluarkan yang tua, yang jelek atau yang sakit, namun dibayarkan dari harta yang pertengahannya. Artinya tidak yang paling baik, juga tidak yang paling buruk. Karena Allah tidak meminta yang terbaik dari kalian, juga tidak memerintahkan yang terjelek. Nah, yang ketiga, seseorang yang membersihkan jiwanya
Ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan membersihkan jiwanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia meyakini bahwa Allah bersamanya, mengawasi dan mengetahuinya dimanapun ia berada. Ini hadis tentang 3 hal ketika ada pada diri seseorang dia merasakan manisnya ini. Ada satu hadis lagi yang populer tentang 3 hal ini ya. Jadi Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Bukhari, "Thalathin man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal ketika seseorang itu mendapatkan dalam dirinya, dia merasakan manisnya iman. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Kedua, dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, dia mencintai seseorang, tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hadis yang berbeda. Jadi mungkin sebagian kita pernah mendengar, biasanya nggak ini kalau 3 perkara tentang manisnya iman. Nah, itu hadis yang berbeda. Kadang-kadang Rasulullah juga menyampaikan beberapa hadis yang hampir sama tapi berbeda. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Kadang Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Satu kali ditanya lagi, amalan apa yang paling baik? Birrul walidain, berbuat baik kepada. Kadang lagi ditanya, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya gitu ya. Artinya ada hadis-hadis tertentu yang mungkin sama poinnya tapi beda perinciannya. Nah, ini juga hadis yang beda perinciannya. Mungkin sebagian kita sering mendengar yang 3 yang populer tadi. Nah, jadi muraqabah kepada Allah salah satu tanda keimanan. Karena dengan itu orang merasakan manisnya keimanan. Dalam salah satu hadis juga Rasulullah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Maksudnya ketika orang itu berzina, berarti dia nggak muraqabah gitu, nggak merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa bahwasanya Allah nggak mengetahui dia sehingga dia melakukan itu. Nah, dianggap oleh Rasulullah orang seperti ini imannya sedang hilang. Wala yasriku sariqu hina yasriq fa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu mencuri ketika dia mencuri itu dalam keadaan beriman. Jadi ketika kalau semuanya dia mengetahui Allah itu memantaunya, dia akan terhindar dari perbuatan. Maka ini muraqabah adalah bukti keimanan. Sehingga orang yang tidak muraqabah tadi dianggap oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dia tidak beriman. Kemudian yang kedua, muraqabah juga dapat melahirkan takwa. Dan takwa ini adalah bekal terbaik seorang hamba. Takwa ini adalah patokan ya, kebaikan seseorang di mata Allah, kemuliaan seseorang di mata Allah. Hadisnya dalam ayatnya dalam surat An-Nisa ayat pertama. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya dan kamu saling meminta. Ya, sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi. Artinya ketika orang mengetahui Allah menjaga, mengawasi dia, mungkin hadir dengan itulah, hadir takwa ini. Jadi seakan-akan Allah mengatakan Allah itu maha mengawasi, maka bertakwalah yang. Ini dari sini maka insya Allah muraqabatullah bisa melahirkan sifat ketakwaan seseorang. Selanjutnya, yang ketiga ini. Muraqabatullah dapat menumbuhkan rasa malu. Ketika kita tahu Allah mengawasi kita, malu kita berbuat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mendengar Rasulullah bersabda, kemudian para sahabat berkata, wahai Nabi Allah, sungguh kami telah merasa malu. Alhamdulillah. Jadi mereka mengatakan, alhamdulillah, kami selama ini sudah merasa malu kepada Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukan itu yang aku maksud. Akan tetapi malu kepada Allah yang sebenarnya adalah kamu menjaga kepala dengan segala yang dikandungnya. Artinya pikiran-pikiran juga kita jaga supaya tidak terbawa kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga perut dari segala isinya, apa yang kita makan, kita jaga. Kemudian senantiasa mengingat maut dengan segala siksanya. Barang siapa melakukan semua itu, ia telah merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar.
Selanjutnya, muraqabatullah dapat menghindarkan seseorang dari maksiat. Insya Allah ini juga ya sudah wajar ya kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, kita malu maka juga terhindar dari suatu keburukan atau maksiat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, para malaikat berkata, hambamu itu bermaksud melakukan kejahatan, padahal Tuhannya lebih berjaga-jaga daripada dia. Artinya Allah lebih tahu daripada malaikat. Malaikat ngasih tahu, tapi Allah sebenarnya lebih tahu. Kemudian Allah berkata, awasilah dia. Jika dia melakukan kejahatan, tulislah atas namanya. Tetapi jika dia enggan melakukannya, artinya nggak jadi melakukannya, tulislah satu kebaikan atau dia, atas dia. Karena dia berhenti melakukannya karena takut kepada. Ketika orang takut, maka kemudian dia terhindar. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Tutup pintu rapat-rapat. Zulaiha mengatakan haytalak. Haytalak itu aku untukmu. Ya, artinya sudah nggak ada orang lain. Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Lalu mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Gitu ya. Maka terhindar dari maksiat. Kemudian selanjutnya, di antara yang lain juga tentang 7 orang yang dinaungi di padang mahsyar itu. Jadi ada 7 orang yang dinaungi di padang mahsyar. Salah satunya disebutkan dalam hadis itu, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki diajak berbuat tidak baik dengan seorang perempuan dzatu mansibin yang punya posisi, yang punya kekuasaan, untuk punya harta, wa jamalin dan punya kecantikan. Faqala inni akhafullah. Kemudian dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah penafsiran dari ayat yang tadi tentang Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf kan dalam posisi sebagai budaknya. Berarti Zulaikha ini punya posisi dari beliau majikannya gitu. Dan dia juga cantik. Tapi dia mengatakan ma'adzallah. Kalau dalam hadis itu dikatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa diawasi Allah, maka terhindar dari maksiat. Dalam konteks kita di Indonesia ini, ya korupsi lah. Ya yakin ya orang korupsi itu kan pasti dia muraqabatullahnya nggak ada. Kalau semuanya benar-benar dia merasa diawasi Allah, kan mereka ya ngaturnya kan di belakang meja. Rapat-rapatnya, nyusun-nyusun siasat-siasatnya kan di belakang meja. Bukan di hadapan orang gitu. Bukan kayak mereka sidang yang di live kan. Karena mereka merasa, manusia nggak ngelihat, sehingga juga Allah nggak ngelihat. Nah, maka dalam konteks kita Indonesia ya, muraqabatullah ini sangat penting. Maka mungkin bisa dijadikan sebagai satu tesis. Bagaimana muraqabatullah. Jadi cara memberantas korupsi itu bukan hanya dengan KPK, kemudian dengan dengan ya menjelaskan hukuman dunia seperti ini. Tapi coba membuat satu tesis gitu. Cara memberantas korupsi dengan muraqabatullah. Ini luar biasa. Jadi tesis. Kemudian selanjutnya memperbaiki ibadah. Gitu dia. Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Dia menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Maksudnya gimana? Kita kalau bekerja saja, kalau seumumnya dalam kita bekerja itu atasan kita ngelihat, atau kita sebagai bawahan, sebagai pekerja majikan kita ngelihat, pasti kita memperbaiki pekerjaan itu. Nggak mungkin kita berani bekerja asal-asalan. Kalau merasa dipantau oleh Allah, pasti kita memperbaiki ibadah. Sholatnya nggak mungkin asal jungkir balik, jungkit ya. Bacaan Qur'annya juga nggak mungkin asal-asalan. Dan lain sebagainya, karena ngerasa dipantau. Ya tadi ya, wajar kita sebagai manusia kalau bekerja saja dilihat sama atasan atau bos kita, nah kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita juga akan memperbaiki. Nah, memperbaiki inilah yang namanya ihsan. Dari kata hasan itu kan baik. Ahsana yuhsinu, berarti memperbaiki, memaksimalkan ibadah. Disebut juga itqan. Itqan itu artinya ya tadi sama, memperbaiki. Jadi kalau
mau bekerja itu secara profesional, perfect, mengerjakan dengan sempurna. Di antara manfaat yang lain dari muraqabatullah mendorong keikhlasan. Al-Hasan Al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berpikir dalam setiap urusannya. Apabila karena Allah maka dia akan melakukannya, dan apabila karena selainnya maka akan diakhirkannya. Artinya begini, semoga Allah merahmati seorang hamba sebelum dia berbuat, dia mikir, ini perbuatan saya karena Allah atau karena orang? Karena Allah, lanjut. Oh ternyata karena orang, oh nanti dulu lah. Nah, gitu. Betulkan dulu niat, perbaiki dulu niat, bersihkan dulu hati, baru dia jalan. Ini maksud dari perkataan Hasan Al-Basri. Nah, berkaitan dengan muraqabatullah ini, ya ketika kita menganggap atau merasa bahwasanya Allah melihat amalan ibadah kita, maka kita akan berusaha ikhlas. Contohnya gini lah, ada sebagian orang yang mungkin ketika sedekah itu pengen dilihat orang, sehingga kalau nggak dilihat orang, aduh, kayaknya tadi pas saya sedekah ini kayak nggak difoto deh gitu. Pas saya sedekah tadi kayaknya nggak ada yang disebut nama saya tadi di masjid. Kan nggak apa ya ada perasaan itu. Tapi kalau kita ngerasa Allah ngelihat, ya disebut nggak disebut, Allah ngelihat pasti. Innallaha la yudhi'u 'amalal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Dalam ayat yang lain, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan ya, amalan-amalan kalian yang didasarkan pada keimanan, termasuk sholat. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah dulu ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mereka merasa wah sholat kita yang dulu ke Masjidil Aqsa itu sia-sia dong. Maka Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menghilangkan keimanan. Maksudnya menghilangkan sholat kalian sudah kalian lakukan selama belasan tahun ketika menghadap ke Masjidil Aqsa. Di sini jadi ketika kita meyakini muraqabatullah, Allah melihat segala yang kita lakukan, maka insya Allah timbul keikhlasan. Walaupun ketika kita berbuat baik orang nggak ngelihat, atau orang nggak memuji, atau kadang-kadang kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya kita Allah melihat pahalanya ada di sisi Allah. Tadi ya sama. Ya sepertilah kadang-kadang kita bersedekah, kita bantu orang itu kan kadang-kadang ada perasaan loh kok tadi nggak dilihat ya gini. Nggak dilihat, seakan-akan kita jadi kecewa, padahal Allah melihat. Nah ini salah satu manfaat dari muraqabatullah. Yang selanjutnya muraqabatullah juga dapat melembutkan hati. Ya, artinya ya hati yang bermaksiat itu kemudian jadi bersih. Ini kisah tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka ingin keluar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, coba kita bertawasul dengan amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu gua itu. Akhirnya setiap dari mereka menyampaikan kebaikan yang pernah mereka lakukan. Salah satunya ini, ada 3 gitu, tapi agak panjang. Jadi salah satunya, lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang aku sangat menyukainya, aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat dia mau tidur denganku, alias berzina. Ia pun mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhnya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas dinar yang telah kuberikan untuknya. Ya Allah, jika aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Ya. Artinya tadi ya, orang yang berzina kemudian ingat ini nggak halal gitu. Artinya di mata Allah apa yang kamu lakukan itu adalah suatu dosa. Akhirnya kemudian dia luluh. Artinya dia meninggalkan maksiat. Kemudian selanjutnya menghilangkan ketakutan. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam surat Thaha. Berkatalah mereka berdua, Musa dengan Harun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami dan akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir.
sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Jadi ya Fir'aun sedemikian rupa zalim gitu kan. Nabi Musa juga wajar sebagai seorang manusia ya, ada perasaan, di mana ya Allah, apakah siksaannya itu nggak malah menjadi-jadi gitu, ketika kita mengajak Fir'aun untuk beribadah atau beriman kepadamu, kemudian ingin membebaskan Bani Israel, maka Allah mengatakan, jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu, aku mendengar dan melihat. Akhirnya hilang kekhawatirannya. Kemudian memberikan ketenangan. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur. Diriwayatkan daripada Anas bahwa Abu Bakar telah menceritakan kepadanya, dia berkata, ketika berada di dalam gua, aku berkata kepada Nabi, seandainya salah seorang daripada mereka melihat ke bawah kakinya, maka dia akan melihat kita di bawah kakinya. Maka dia berkata, Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Artinya Allah bersama kita. Kan muraqabatullah, merasakan hadirnya Allah pada kita. Maka kemudian tenang. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kesabaran. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Artinya ketika seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantau, melihat, mengawasi dia, maka akan tetap sabar. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sabar Muhammad terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu kepada kamu. Kami jaga, kami awasi, kami pantau. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Ya. Sebagai seorang anak juga ya, anak kecil. Kalau semuanya dia dalam melakukan sesuatu dipantau oleh ayahnya, orang tuanya, pasti dia sabar. Gitu. Dia akan melakukan. Kemudian menumbuhkan semangat. Ini tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan jangan kau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Jadi Nabi Nuh alaihissalam kan diejek-ejek oleh kaumnya. Ngapain sih Nuh tuh bikin kapal ya di tempat di pegunungan gitu. Kemudian bikin kapal nggak ada hujan, nggak ada apa ya, di daratan dan lain sebagainya. Sebagai manusia kadang-kadang kita kalau diomongin begitu kan patah arang atau kita down dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan tetap buatlah kapal dengan pengawasan kami. Maka Nabi Nuh semangat lagi untuk terus membuat kapal itu. Kita juga ya ada apa ya, film apa itu yang tentang perlombaan orang India itu yang diawasi, yang gulat itu, pernah lihat film gulat Amir Khan atau Salman Khan kan, ketika dilihat ayahnya itu kan jadi semangat gitu. Di sini nggak ada yang nonton film India, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ada cuplikan gitu ya, pernah ngeliat cuplikan. Mungkin cuma Pak Imam misalnya yang nonton film India. Iya betul. sama Pak Bambang. Pak Bambang sekarang kayaknya ini apa, film Arab ya. Film Arab. Kalau jogetnya beliau masih joget India, Pak Bambang. Sudah motivasi gitu ya, motivasi semangat ya, sama lah karena kita ya, kalau semuanya pas lomba yuk kita awasi, kita lihat, kita pantau kan semangat tumbuh gitu. Nah, itu juga yang terjadi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mendatangkan pertolongan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi SAW. Dia bersabda, nak, aku ajarkan kepadamu. Nak, ini sebenarnya Abdullah bin Abbas ini sepupunya ya, tapi lebih kecil jauh dari Rasulullah. Maka ya gulam, kalau bahasa Arabnya. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati dia di hadapanmu. Dan jika engkau hendak meminta Allah, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya jagalah Allah, hadirkan Allah dalam dirimu, maka ketika kamu punya masalah, Allah akan hadir pada dirimu.
Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ya. Artinya kalau kita menjadikan Allah selalu hadir dalam diri kita, maka insya Allah ketika ada masalah Allah juga hadir untuk kita. Maka orang-orang yang nanti masuk neraka itu kan mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, kemudian mereka mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta sementara aku dulu bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu diturunkan ayat-ayat kepadamu, kemudian kamu lupa. Dalam ayat yang lain, maka sekarang kamu dilupakan oleh Allah. Dia dilupakan. Dalam surat Al-Hasyr ya, kalau nggak salah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Jangan kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Maka saya ketika membaca ayat ini, kemudian ada video orang yang menjadikan dirinya kayak macan, ada ya. Jadi ada orang Barat itu yang operasi dia kayak macan tutul gitu. Subhanallah, inilah karena orang lupa Allah, maka Allah menjadikan lupa dengan dirinya sendiri. Dia sudah nggak tahu lagi kalau dia manusia itu lebih mulia dari binatang. Jadi hakikat dirinya itu sudah lupa. Maka ketika kita ingat Allah terus, muraqabatullah, insya Allah akan menolong kita dalam keadaan kita kesusahan. Selanjutnya, mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, artinya merasa diawasi Allah walaupun mereka tidak melihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kemudian mendapatkan balasan surga, ya tentu ya sebagai suatu amalan yang baik. Maka ada satu buku judulnya Muraqabatullah al-ibadatul mafqudah. Muraqabah kepada Allah, ibadah yang terlupakan, ibadah yang hilang. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idnya. Surat Qaf. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya. Kita nggak melihat, tapi kita merasa Allah memantau. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dikatakan masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Tambahan nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai di sini lanjutkan atau kita diskusi dulu? Gimana Ustaz Imam? Masih Nggak ada sih apa-apa sambil menit. dilanjutkan. Nanti kalau misal ada terlintas pertanyaan, boleh nggak apa-apa ya Ustaz Johar ya? Ya, oke. Ya langsung di ini aja, nanti langsung di selah. Biar ini kan nggak terlalu panjang saya nyampaikan gitu. Kalau biasanya kan kita baca gantian ya. Karena ini slide-nya jadi takutnya monoton. Oke, keburukan bagi yang tidak muraqabah. Artinya ya kalau keburukannya ya tinggal kita kebalikannya aja. Kalau takut kepada Allah jadi tidak takut kepada Allah. Terhindar dari maksiat jadi mudah berbuat maksiat. Ya, mendapatkan pertolongan jadi Allah nggak mau menolong. Tetapi ada yang setidaknya kalau saya di sini masukkan ada 2 poin. Yang pertama, orang yang tidak takut, tidak muraqabatullah, tidak merasa Allah mengawasi dan memantaunya, itu adalah sifat orang munafik. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diredhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, orang-orang munafik bikin makar, ya, bikin suatu siasat untuk ya menimpakan keburukan kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lainnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah
wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu merasa menipu Allah, sementara mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Dan Allah yang menipu mereka. Mereka merasa dalam kesembunyiannya itu, bikin siasat, bikin makar itu seakan-akan mereka lepas dari pandangan Allah, lepas dari pandangan Allah. Dalam ayat yang lain, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka di hadapan Rasulullah mengatakan kami beriman, di hadapan kaum muslimin mereka beriman. Ketika dalam kesendirian mereka pergi, mereka mengatakan kami cuma ngejek aja kok, kami ngolong-ngolong. Nah, sifat orang munafik adalah di antara sifatnya mereka nggak merasa dipantau oleh Allah, sehingga dalam kesembunyian itu mereka tadi menetapkan suatu makar atau siasat atau keburukan. Kemudian yang kedua, ini yang agak bahaya juga nih, menghapus kebaikan. Diriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang-orang dari umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah, tetapi Allah akan menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Thauban berkata, wahai Rasulullah, jelaskan mereka kepada kami dan beritahu kami lebih banyak, supaya kami tidak menjadi dari mereka tanpa mengetahui. Baginda berkata, bersabda Nabi SAW, mereka adalah saudara-saudara kamu dari kaummu dan beribadat pada malam hari sepertimu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keramaian mereka beribadah seperti kita, mereka khusyuk. Tapi dalam kesendirian mereka kemudian melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Nah, jadi yang amalannya sedemikian banyak tiba-tiba menjadi seperti debu berterbangan hilang. Maka luar biasa ini, peringatan betul bagi kita. Oke, bagaimana kita dapat muraqabah, artinya menghadirkan muraqabah dalam diri kita? Yang pertama, kita mengenal Allah. Tentu mengenal Allah dengan sifat-sifat keagungan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Ya. Kemudian Allah Maha mengawasi, Raqib, Alim, Basir, Hafidh, Allah Maha menjaga, dan lain sebagainya. Banyak nama-nama Allah yang berkaitan dengan muraqabah. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ketika kita mengetahui, mengenal Allah dengan baik, insya Allah. Karena ada sebagian pemahaman agama ya yang mengatakan Allah itu hanya mengetahui yang luar saja. Jadi yang sudah terjadi atau yang zahirnya. Tapi yang lebih terperinci Allah nggak mengetahui. Ini kan luar biasa. Kalau sebagian orang Syiah mengatakan begitu. Namanya bada. Bada ini pemahaman yang mengatakan Allah itu mengetahui sesuatu setelah itu terjadi. Qadariyah seperti itu, Ustaz. Qadariyah juga. Ya. Yang mengatakan itu. Maka kita harus mengenal Allah dengan sebaiknya. Supaya hadir muraqabah. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwasanya anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Jadi kalau kita melakukan dalam kesendirian, orang nggak melihat tadi itu. Ya kan tangan kita ada, mata kita ada, kaki kita ada, dan lain sebagainya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit itu, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka berkata, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, artinya mereka kaget, kok kulit ini bisa ngomong? Nah, lima syahidtum alaina. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'.
Mereka mengatakan, ya Allah yang menjadikan kami bisa bicara, sebagaimana ketika di dunia Allah menjadikan anggota tubuh yang lain bisa bicara. Ya. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah perasaan kamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu, dan Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita mengetahui bukan hanya Allah memantau kita, tapi anggota tubuh kita ini juga akan menjadi saksi, maka kita juga insya Allah terdorong untuk muraqabatullah. Dalam surat Yasin itu kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, kami berikan kemampuan tangan mereka untuk berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya meyakini adanya malaikat pencatat. Jadi Allah memantau kita, kemudian anggota tubuh kita juga menjadi saksi. Ada malaikat juga yang mencatat amalan kita. Dan tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap. Yang disebut dengan raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidaklah terucap suatu kalimat kecuali ada raqibun atid. Ini dikenal nama raqib dan atid. Raqib artinya yang mengawasi, atid yang mencatat. Kemudian selanjutnya meyakini bahwasanya alam juga menjadi saksi. Jadi bukan hanya tubuh kita menjadi saksi, bukan hanya malaikat nanti juga akan jadi saksi. Alam ini juga akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah, kita semuanya insyaallah sudah hafal ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkannya yang demikian itu kepadanya. Rasulullah dalam menafsirkan ayat ini dia mengatakan berita bumi itu adalah dia bersaksi atas setiap apa yang mereka lakukan, ya. Atas setiap manusia maksudnya tentang apa yang mereka lakukan di atas bumi. Bumi mengatakan dia berbuat ini pada hari ini, ya, berbuat ini pada hari ini dan seterusnya. Artinya dia berbuat ini di hari ini di sini dan sebagainya disampaikan oleh dia menjadi saksi. Ya, itu diantara cara ya kita untuk dapat menghadirkan muraqabatullah dalam diri kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Imam, silakan. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz Johar. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat rinci tentang muraqabah, sangat penting sekali ini buat kita semua. Menjadi salah satu kunci bagi kita untuk mengontrol perilaku kita, ya bukan hanya ketika dilihat orang saja, tetapi pada saat sendirian kalau kita merasa dilihat oleh Allah SWT, maka ibadah pun juga akan semakin sungguh-sungguh dan juga kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Baik, Bapak-bapak, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, menambahkan tentang materi yang sedang disampaikan pada malam hari ini. Silahkan. Ini ada yang masuk, ada yang keluar lagi tadi ya. Pak Bambang, Pak Andri teropongnya muncul lagi Pak Andri ini. Pak Bambang mau nambahin katanya. Pakai bahasa Arab Pak Bambang. Oh iya, nambahin masalah. Iya. Pak Didi. Atau ada tambahan, ada. Kalau sama ihsan itu berarti sama atau gimana Ustaz? Apa cuma beda istilah saja? Ya kalau menurut saya pengistilahannya saja. Atau nanti juga bisa juga saling berkaitan. Sebagaimana dia dalam
kajian lain juga disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Jadi ada sebagian yang membahas dengan judul ma'iyatullah. Jadi bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Ada yang mengatakan, ada yang menjadikan judulnya muraqabatullah. Ada yang juga ihsan. Tapi ihsan terus secara bahasa ya lebih umum tadi ya. Karena ihsan secara bahasa artinya memperbaiki. Kenapa kita kok bisa memperbaiki ibadah kita ya? Karena tadi kita merasa bahwasanya Allah melihat kita dan kita melihat Allah. Nah, salah satu cara supaya kita ihsan ya tadi muraqabatullah. Saling beririsan. Ihsan itu dampak dari muraqabah. Nah, sehingga ihsan itu dampak dari muraqabah. Jika orang merasa dipantau oleh Allah, maka dia akan sama dulu di statistik. Kalau saya pernah dengar ada beberapa di di highway di mana sering terjadi kecelakaan. Kemudian di highway itu dipasangin kamera, speed camera, kemudian dipasangin polisi tipis itu, yang seakan-akan ada polisi lewat. Itu dipantau selama setahun, angka kecelakaan menurun. Jadi orang secara aware begitu diawasi, dia akan menjadi ihsan dalam mengendarakan mobil. Ketika diawasi. Cuma saya mau sedikit komentar mengenai itu tadi saat yang kata Ustaz di kalau lagi ujian ada murakibnya itu. Ini sekedar sini aja, sekedar sekilas ya di sini. Anak saya kan sekolah di sini sejak kecil tuh ya. Begitu udah selesai kuliah, kita lagi ngomong karena kebetulan kan biasanya di rumah lebih campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Pas kita ngomong nyontek gitu kan, biar nggak nyontek nggak jawab. Anak saya nanya nyontek itu apa? Jadi saya jelasin nyontek itu kalau kita ujian sambil ngeliat punya orang lain. Habis itu anak saya bingung, gunanya apa katanya. Jadi dia sejak kecil di sini, konsep menyontek tuh nggak, kata-kata menyontek tuh nggak ada di kamus. Jadi saya, lantas kamu kalau ujian nggak diawasi, untuk apa katanya. Jadi nggak ada konsep menyontek sama mereka, dicabut udah. Karena metode pengajarannya berbeda. Ya, ada pengawasnya lagi berarti. Nggak ada pengawas lagi. Jadi karena dia nggak mengenal kata nyontek itu, dia nggak tahu dia. Habis itu kan bilang, ya supaya nilainya bagus. Itu kan bohongin diri sendiri katanya. Jadi nggak ada ini ya, ini sistem pendidikan begitu. Gimana menumbuh. Jadi kadang-kadang bisa orang menimbulkan sistem pendidikan tanpa harus ini, tapi tidak dikaitkan kepada keimanan, tidak dikaitkan kepada spiritual, tapi lebih kepada lifestyle atau cara ini. Sama kayak anak-anak sekolah di Jepang kan juga seperti itu. Ustadz kalau tahu Ahmad Sugari yang pembawa orang Saudi. Orang Saudi, Ahmad Sugari itu pernah bawa kamera krunya 3 bulan di Jepang kan. Jadi yang setiap hari jatuhin dompet di tengah kota Kyoto, 20 dompet atau berapa, ke 20-20-nya balik ke hotel itu dompet. Habis itu dia pulang ke Riyadh, di Riyadh sama dia jedah, dia taruh dompet, hanya hitungan menit hilang. Ya, jadi ya itu karena walaupun orang Jepang tidak bertuhan, tapi dia sudah bisa menanamkan lifestyle yang melihat mengembalikan barang itu suatu kebaikan, jadi suatu kemuliaan. Jadi dia nggak merasa perlu, walaupun miskin, walaupun ini dia nggak merasa perlu. Hebat ya. Jadi tidak pendekatannya spiritual. Tidak ada ininya, tidak ada ketakutan, tidak ada murah-murah. Makanya agak unik topik ini karena harusnya orang Islam bisa lebih hebat lagi karena ada muraqabah ini ya. Tapi ternyata orang mampu melakukan ihsan tanpa muraqabah. Nah itu tadi karena mungkin satu topik lagi sih, teman saya yang di IBM Jepang
dia pernah ke salah satu negara pecahan Uni Soviet, saya lupa nama negaranya, salah satu urutannya atau apa gitu. Yang penduduknya itu miskin, di ibu kotanya itu cuma ada hotel bintang 3 gitu. Jadi dia pergi bersama krunya, berapa orang, 4 orang, 5 orang di sana. Kemudian main ke alun-alun kota. eh, Pas udah balik ke hotel malamnya, dia baru ingat ininya ketinggalan, apa, dompetnya, tasnya gitu. Habis itu sama orang hotel jalan lagi, udah malam, terus nyampe ke alun-alun kota tuh, itu tasnya tuh masih ada di WC umum, sama ada tulisan kecil. Pas dibilang, loh kok ini gitu, kok utuh? Oh, kami walaupun miskin, kami nggak mau mencuri gitu. Jadi satu negara itu konsep mencuri itu nggak ada. Padahal mereka tidak beragama. Gitu. Sedikit aja untuk memicu pemikiran, ternyata manusia tuh fitrahnya sebenarnya ihsan, asal bisa membuat sistemnya tanpa harus murakabah. Dan harusnya orang Islam lebih dahsyat lagi ihsannya karena dia punya murakabah. Baik. Terima kasih Pak Didi dari sudut pandang yang lain ya. Jadi harusnya kita bisa lebih lagi dibandingkan yang tidak bertuhan ya, kalau mereka saja bisa. Ada pertanyaan yang lain Bapak-bapak? Pak 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 Didi? Pak Adi itu kayaknya tuh, dia tadi senyum terus. Pak Adi senyumnya nggak Nggak ini, berubah ya. nggak berubah-berubah Pak Terlalu Adi. sudah sangat lengkap penjelasannya. Jadi mau nanya yang mana ini? Aduh, luar biasa. Dari definisi Siapa yang sampai nyimpulin? Nggak ada, belum ada kesimpulan dari tadi. Kan disuruh nyari masalah sama Pak Bambang. jelas banget ya. Bambang katanya mau nambah masalah ini. Ya. Tapi belum ada masalah masalahnya. Tantangannya kan tadi kenapa justru ya itu tadi di negara-negara yang Islam ya, di Indonesia juga sama kan, dominasi Islam, tapi justru murokobah ini malah nggak berkembang dibandingkan dengan tadi di negara-negara yang kayak di Jepang, negara yang punya kedisiplinan tinggi itu malah lebih murokobah. Apa mungkin karena di sana ada CCTV yang itu sehingga mereka tahu karena itu, atau murokobahnya karena itu, atau yang lain? Tadi sistem budaya tadi ya, gimana itu? Dekatannya harusnya dari mana ya? Karena kan nggak kurang-kurang kan, Ustadz banyak, ngajian banyak dari kecil sih. Atau mungkin pendekatan untuk anak-anak biar konsep tadi, kalau anaknya Pak Didi aja yang di sini sampai menyontek itu sesuatu yang buat apa gitu, sampai seperti itu kan. Justru dapatnya bukan karena Pak Didi ngajari murokobah kan, tapi karena sistem pendidikan di sekolahnya sudah seperti itu. Ya, ya mungkin saya coba jawab. Yang pertama ini mungkin sudah jadi ya kita rasakan semua ya. Kita sebagai umat Islam ini kita jauh dari ajaran Islam yang kita pegang. Ini bukan hanya masalah tadi, masalah yang lain juga. Bagaimana kemajuan teknologi, penelitian, kemudian pengembangan keilmuan, kebersihan, tata kelola masyarakat dan lain sebagainya itu memang ya gitu. Artinya kalau ayat-ayat Al-Quran yang berbicara untuk apa ya, meneliti alam raya ini, untuk mengamati yang sebagai sumber munculnya ilmu pengetahuan, itu kan luar biasa dalam Al-Quran, lebih banyak dari ayat-ayat tentang fikih. Tapi ya itulah, Allahu a'lam, mungkin takdir Allah karena Allah memutarkan keadaan makhluknya ini kan. Wa tilkal ayyamu nudawilaha, dan hari-hari itu kami putar. Tapi dulu kita pernah begitu. Artinya kita pernah. Jadi bukan salah agama kita, tapi kesalahan ada pada diri kita. Karena dulu umat-umat yang beragama seperti kita pernah mengalami kejayaan itu. Ya, keilmuan luar biasa, kemudian juga akhlaknya luar biasa. Maka kenapa Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai manusia terbaik gitu kan? Manusia paling berpengaruh misalnya. Karena mampu menggabungkan antara akhlak dengan jadi antara akhlak dengan kehidupan gitu ya. Antara
spiritual dan sekularisme. spiritual dengan kehidupan dunia ya, dengan dunia dengan akhirat itu imbang. Karena di barat itu ya ketika keilmuannya atau dunianya tadi maju, tapi kan nilai spiritualnya kosong. Itu yang pertama. Artinya ya kita sekarang lagi jauh dari agama kita. Yang kedua, tetap ada poin kelebihannya lah ya. Dari sisi mungkin kemaksiatan gitu. Artinya dari sisi mencuri dan lain sebagainya, mungkin kita ini nggak takut, mereka takut. Tapi dari kemaksiatan yang lain seperti perzinahan, soalnya kan, atau dari kemaksiatan yang lain kan ya mungkin kalau seumumnya ya tadi ya, mungkin nggak tahu, mereka nggak menganggap dosa atau nggak menganggap suatu keburukan gitu. Sehingga ya kalau kita ya mungkin nyuri masih agak-agak ini, tapi kalau berzina udah luar biasa takutnya gitu. Mungkin ketakutan orang Jepang mengambil uang tadi sama dengan ketakutan kita dalam berzina. Sebagaimana tetapi ya kemudahan kita dalam mencuri mungkin sama kemudahan mereka dalam berzina gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang Allah menciptakan dalam fitrah manusia itu mencintai kebaikan, ya kan? Tanpa ada agama, yang baik itu sudah bisa diketahui walaupun nggak 100% ya. Artinya orang nggak beragama tadi sudah paham dia bahwasanya mencuri itu tidak baik, membantu itu baik begitu. Itu kan sebenarnya sudah ada dalam hati nurani setiap manusia, itu ada. Nah, mungkin itulah yang ditonjolkan oleh negara-negara maju gitu. Jadi hati nurani. Ketika berbuat salah berani mengundurkan diri gitu. Nah, kita ini kan hati nuraninya hilang. Udah korupsi berkali-kali masih nyalon lagi kan. Masih jadi aduh, udah korupsi BLT apa COVID masih minta keringanan gitu kan. Jadi sementara yang di Shinzo Abe itu ya, yang ini ada Pak Abe ini yang mengundurkan diri hanya karena menganggap tidak mampu untuk melakukan tugasnya lain. Kemudian yang di Belanda tuh kalau tidak salah ya, ketika ada satu kesalahan kebijakan semuanya mundur satu kabinet. Kan luar biasa, itu kan hati nurani ya. Karena memang fitrah manusia ada itu, tanpa agama itu sudah ada, walaupun agama itu tetap nanti ada yang kebablasan kemudian diluruskan gitu. Nah, nurani itu yang mungkin hilang dari kita. Yang orang-orang barat itu tanpa agama ya yang ditonjolkan hati nurani tadi. Ya, ada hati nurani yang Allah sudah tanamkan ya, mau beragama tidak beragama ada, itu namanya dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam. Silakan mungkin tambah Pak Adi atau yang lain. Pak Bambang nambah masalah lagi. Berapa minggu nggak ketemu Pak Bambang? Kemarin kita tanya-tanya. Pekan lalu datang. Oh, pekan lalu datang ya. Cuma nggak banyak masalah dia. Pak Sudirman biasanya ini kritis ini. Iya, Pak Dirman yang banyak masalah, Pak. Oh, ini. Lagi di kantor Pak Sudirman apa di rumah ini? Suaranya belum dibuka suaranya. Ini udah di rumah. Oh, sudah di rumah, alhamdulillah. Sama, tapi masih mendengarkan aja dulu lah. Lagi orang Sunda kan lagi ini nih, lagi protes. Sama siapa yang anggota dewannya? Kalau Pak Adi ini orang Sunda apa orang Jawa Pak Adi? Pak Adi Jawa kayaknya. Jawa. Kalau ngelihat darah Sunda, tapi lama di Jawa. Cuma lahir di Bali. Nah, itu yang namanya banyak masalah tuh ya. Imade Adi Kurnia namanya. Pak Rian, ada pertanyaan Pak Rian? Ya, apa ya pertanyaan? Ya, yang jelas ya ini ya, yang seperti di Jepang itu contohnya tadi ya tetap di dalam ajaran Islam ya tetap perbuatan mereka sia-sia ya Pak Ustadz ya. Sebaik apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun perbuatan baik mereka sia-sia ya dilakukan kalau nggak salah ada ya kayaknya, karena tidak beriman baik apapun
sehebat apapun kebaikan amal ibadahnya sia-sia ya. Berbeda dengan orang Islam, walaupun ya orang Islam tersebut banyak melakukan kesalahan, dosa gitu ya, tetap ya bisa diampunkan. Gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, betul Pak. Ya artinya itu ada tiketnya ya. Artinya kita sebagai orang yang sudah beriman sudah punya tiket untuk masuk surga. Tinggal tiket ini digunakan apa enggak gitu kan. Nah kalau orang yang lain ya, jadi ya nggak ada. Memang nggak ada peluang lagi. Tetapi kebaikan itu tetap perlu kita contoh. Dan kadang-kadang ini yang membuat kita justru apa ya? Justru ya kita semakin kalah gitu. Nggak apa-apa lah kita mau jahat-jahat nanti masuk surga juga gitu kan. Mungkin jadi akhirnya jadi Jadi apa-apa. cara berpikir padahal Betul. sebenarnya kan pendekatan ihsan itu kan karena cerminan takwa. Jadi kalau ihsannya nggak maju, malah kita khawatirkan takwa kita makin mundur. Jadi kan kita terlahir sebagai muslim, kita dikasih starting point yang dekat sama takwa. Pas kita meninggal, kita justru makin terbelakang dari takwa. Itu kan berbahaya justru, jadi negatif. Sementara kalau orang Jepang, dia dikasih startnya minus 100 oleh Allah. Tapi pas sebelum meninggal, dia minus 90, berarti mendekat ya ke Allah. Yang bahayanya kita udah 100 dikasih Allah, tapi pas sebelum meninggal kita 80, turun kita 20. Walaupun secara angka kita menang masih 80 sama orang Jepang minus 70, tapi dia udah berjuang lebih banyak untuk mencari Allah, mungkin belum ketemu gitu, wallahu a'lam. Tapi kan termasuk yang dinilai Allah itu bukan posisi akhir, tapi yang dinilai Allah itu adalah perjuangan kita, pengorbanan kita, sama penderitaan kita, upaya kita. Kalau hasil kan Allah yang menentukan. Ustaz, tadi ada yang hadis atau Quran tadi ya, yang sebesar gunung, ada yang pahalanya sebesar gunung. Oh, yang tapi sia-sia tadi, sebagai Ustaz. debu itu. Hadis. Iya. Itu Iya. maksudnya apakah artinya amalannya itu jadi nggak diterima gitu atau gimana? Bisa jadi amalannya sia-sia ini gitu. Nah, amalannya dia terhapus karena dosanya. Artinya gini ya, kalau dosanya itu kan dianggap besar karena dosa dia itu meremehkan Allah gitu. Ya karena tadi dia nggak merasa Allah itu melihat dia, sehingga seakan-akan kan meremehkan Allah. Jadi dia takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Kan di hadapan manusia dia menjaga diri supaya kelihatan baik, tapi di hadapan Allah enggak. Nah, Jaim menafsirkan dosa meremehkan inilah yang kemudian menghapus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan gitu. Karena dosa yang dilakukan dalam kesendirian itu kan ada bentuk meremehkannya gitu. Jadi akan ada bentuk ya Menyadarkan ya. Jadi seakan-akan tuh Allah nggak ngeliat. Maka ada satu entah hadis atau perkataan ulama ya yang pernah membaca, kenapa kalian itu menjaga diri di hadapan manusia tapi nggak menjaga diri. Artinya kita di hadapan manusia itu berusaha untuk kelihatan baik, pakaian kita baik, orang yang penjahat pun ya merasa untuk terlihat baik di hadapan manusia kan. Tapi kenapa ketika di hadapan Allah itu kita nggak begitu gitu. Kan seakan-akan ada kamu tuh lebih mengagungkan manusia daripada aku. Nah itu yang membuat amalannya itu tadi dihapus, maksudnya kalah dengan dosanya. Tapi amalan itu bukan tertolak sama sekali, amalan itu diterima, cuma dikalahkan oleh gitu ya. Jadi amalan itu. Kalau di hadis tadi yang Tihamah itu, yang sebesar bukit Tihamah itu hancur bagai debu, jadi nggak ada berat lagi, berterbangan kan. Jadi padahal dia beribadah seperti engkau katanya. Dia beribadah cuma begitu dia sendiri dia tidak melakukan. Jadi berarti dia tidak melakukan apa namanya tadi kajian kita itu kan. Dia tidak melakukan muraqabah itu, sehingga begitu dia sendiri dia berbeda dengan dia. Dia kelihatan saleh di depan orang, tapi di belakang dia tidak saleh. Maka amalnya yang segede gunung Tihamah tadi hancur semua. Ya, sampai berterbangan, berarti dia nggak ada berat lagi gitu. Tadi pertanyaan Pak Didi, apakah Pak Adi kan diterima apa enggak kan? Berarti kan dia diterima.
awalnya diterima. Ya istilahnya kayak apa ya? Mungkin ada antum yang paham fisika gitu, ada benda, zat benda itu terus kena dengan unsur yang lain, kemudian dia jadi Hancur. gitu, jadi hancur gitu. Entah apa ya, mungkin itu bisa Dari ngasih debu. contoh. Zat sesuatu gitu, kemudian ketika mungkin besi atau apa, kemudian kena air raksa, kemudian dia langsung meleleh gitu. Hancur. Jadi seperti Dan itu. begitu ditimbang dia nggak ada. Begitu memang dia hilang. Hilang karena kayak debu. Itu apa karena riak gitu ya? Ini disebut riak juga apa? Jadi Ya. amalan riak juga atau gimana? Atau Bisa jadi atau karena itu, Pak. Tapi kalau saya melihat itu karena lebih tadi ya, lebih kepada kayak meremehkan Allah gitu. Artinya kayak ya kan tadi ya, di hadapan Allah tuh kayak enggak ini, sementara di hadapan manusia dia menjaga sedemikian rupa sehingga ya Allah murka gitu, kayak meremehkan saya. Kita juga semuanya ya, kita sebagai atasan atau bos, orang meremehkan kita gitu ya, ya sudah, ente nggak nganggap saya, ya sudah, di hadapan orang lain ente melihat menjaga diri sedemikian rupa di hadapan saya. Tapi kalau riya juga ada unsur riya kan. Tapi ini kan bukan masalah amalan, tapi masalah dosa. Jadi dosa yang dilakukan dalam kesendirian. Jadi ketika di hadapan orang itu dia nggak menjaga diri dari dosa itu, tapi di hadapan Allah. Ini beda dengan yang muflis itu ya, yang bangkrut beda lagi ya, case-nya beda lagi ya. Ya, kalau bangkrut case-nya dia karena dosa yang dilakukan terhadap manusia. Manusia ya. Dia banyak berbuat ini baik, hablum minallah. Gimana Pak Di? Ya, kalau ini kaitannya dengan tadi kesendirian itu dia artinya sebenarnya kan di situ artinya dia tidak merasa diawasi Allah gitu ya maksudnya. Iya, makanya tadi kan meremehkan Allah gitu. Meremehkan. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana Allah itu layak dimuliakan. Sepantasnya. Pantasnya Allah dimuliakan. Nah, akhirnya kan peremehan itu yang mungkin membuat Allah murka kan, sebagaimana kita kalau diremehkan kan kita murka. Oh, di hadapan orang ente begini, tapi di hadapan saya kan bos kamu gitu. Masa kamu hormat di hadapan si itu, sama saya masa biasa-biasa aja kan, istilahnya begitu ya dalam dunia kita sebagai manusia kan pasti marah ya sudah. Wallahu a'lam. Ustaz, hadisnya itu Ustaz bunyinya habaan mansura, apa debu yang diterbangkan. Terbangan. Habaun, ya, berarti nggak ada berat. Jadi kalau ditaruh scale di bawahnya, ditaruh timbangan, nggak ada bergerak ini timbangannya. Memang hadis itu persis yang Ustaz bilang, itu mengerikan hadis itu sebenarnya. Iya, harus berdiri bulu roma kita, takut gitu kan. Makanya tadi saya jadi ya Allah, hanya karena itu. Padahal bisa jadi gini. Waktu kita ibadah rame-rame gitu kan, doa bersama, zikir bersama itu kan kita terbawa suasana. Jadi kita sebenarnya waktu itu ya serius gitu loh. Kita khusyuk juga gitu loh, bener-bener. Tapi begitu sendiri, wah lalai sholat malas-malasan dulu deh. Ntar nanti kalau tidur dulu deh, akhirnya kelewat gitu misalkan. Nah, kayak gitu juga nggak Ustaz? Itu masih ada imannya, takutnya masih ada. Nih mungkin yang tadi Ustaz itu menyepelekan itu. Allah alam ya, istilahnya itulah ya. Ya. Sampai jadi hancur jadi debu nih, aduh, jadi kapan kita nabungnya gitu loh. Kapan ngeri loh itu. Bisa booknya tuh kapan? Iya, orang-orang Hong Kong, semua orang Jepang kalau di rekeningnya 100 juta hilang karena satu ini harga saham turun, bunuh diri itu. Iya, hilang dan nabung bertahun-tahun kan. Habaun mansura, langsung hilang. Capek, segede gunung lagi. Nauzubillah. Balik pertanyaannya, jadi biar nggak hancur jadi debu gimana nih Ustaz? Gimana Ustaz? Biar tadi nggak hancur. Berarti. Tadi kan yang di akhir tadi kan kita sampaikan. Ya, ini namanya kita manusia. Oh, tiga tadi ya, kiatnya tadi ya, 3 tadi ya. Kita nggak bisa lepas juga dari dosa lah, pasti ya. Tapi ada juga satu nilai kebaikannya.
Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan Allah itu melaknat seorang yang disebut dengan mujahir. Mujahir itu artinya ya orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Artinya begini, ketika orang berbuat dosa dalam kesembunyian itu kan berarti masih ada rasa malu. Gitu ya. Jadi rasa malu itu juga salah satu di antara bentuk keimanan. Artinya wajar sebagai manusia kita ketika kita berdosa kemudian kita menyembunyikan dosa itu, kita nggak ingin dilihat orang. Itu sebenarnya masih ada tadi ya rasa malu. Tapi kalau orang berbuat dosa kemudian secara terang-terangan, ya, sebagian artis kita tuh ya jalan sana jalan sini gitu dengan bahkan ya menganggap sebagai wanita simpanan itu kayak nggak ada perasaan berdosa dan lain sebagainya. Itu disebut mujahir. Justru Allah juga murka dengan orang seperti itu. Kalau untuk bahasanya Pak Adi sama Pak Bambang, itu kayak ebit GAD, bangga atas dosa-dosanya. Nah, bangga atas dosa-dosanya. Itu kan lebih, ya Allah alam, Kau itu juga tahu sukanya parah ini gitu. ya. Itu juga parah. Angkatan tua soalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kan juga, ini hadisnya saya lupa secara pastinya ya. Tapi Allah juga murka kepada seorang yang melakukan dosa di malam hari, Allah sudah tutupi kemudian dia menceritakan di siang hari. Gitu kan. Artinya ya ketika Allah menutupi dosa kita itu salah satu bentuk kebaikan Allah gitu. Menjaga kita. Nah, ada orang kok dengan bangga justru gitu memamerkan atau dengan bangga dia menceritakan apa yang dia lakukan Facebook di lagi. malam hari. Tadi malam mabuk nih. Ya seperti itu ya. Kan ya adalah kan sebagian artis itu kan bangga ketika dikatakan sebagai pelacur. Naudzubillah lah gitu. Ya nggak apa-apa sih, ya namanya orang berdosa itu kan wajar. Tapi ketika Tapi bangga Allah kan dengan Maha dosa, Pengampun kan Ustadz ya. Ada cara untuk biar nggak jadi debu tadi ya Ustadz. ya mudah-mudahan lah. Ya itu tadi ya, kita sebagai manusia itu nggak bisa juga lepas sama sekali. Tapi mudah-mudahan ada sisi Sering-sering kebaikan. hadir pengajian setiap Jumat, itu salah satu caranya. Tawasul bil haq ya kan. Ingetin Dan lagi. tepat waktu. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita terus lah ya, seminggu sekali lah, insya Allah. Pak AB nih, ada pertanyaan Pak AB. Kursinya kursi YouTuber nih Pak AB nih. Ada kursi khusus untuk YouTuber itu ya? Ya biasanya kayak gitu-gitu tuh kursi. Oh gitu. Gak ada. Podcast. AB Noah namanya sekarang ganti. Baik, kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri ya. Sudah mau jam 11. Terima kasih banyak Ustadz Johar atas pengingatnya pada malam hari ini ya untuk kita semua. Semoga setelah materi ini kita bisa semakin lebih merasa diawasi, ya diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, situasi, baik bersama dengan orang-orang maupun saat kesendirian. Maka kita harus selalu merasa bahwa selalu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi dan melihat kita, sehingga kita bisa lebih bijak dalam melakukan segala sesuatu, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan juga kita semakin takut untuk bisa berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan pribadi kita lebih soleh daripada kehidupan publik kita gitu. Oh iya betul. Amin. Kita lebih soleh dibandingkan apa yang orang lihat ya, berarti ya. Jangan malah kebalikannya berarti ya. Baik, untuk penutup ya sesuai permintaan Pak Adi ini bisa ditutup dengan doa Ustadz Johar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon segala kebaikan, kita berlindung dari segala keburukan. Kita mengawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ya Allah wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Zat yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang kami lakukan sendiri maupun yang kami lakukan dalam kebersamaan, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sembunyikan yang maupun yang kami terang-terangkan, yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa pasangan-pasangan kami. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa sahabat-sahabat kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan murid-murid kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan masyarakat kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan Engkau tanamkan dalam diri kami, dalam hati kami, rasa hasad, rasa iri, rasa benci, rasa dengki kepada sesama muslim di antara kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran yang mengotori hati kami ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Tanamkanlah ketakwaan pada diri kami ya Allah. Engkaulah yang maha membersihkan hati. Engkaulah yang maha menanamkan ketakwaan dalam hati ya Arhamar Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Berikanlah pengetahuan yang hak adalah hak ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan berikanlah pengetahuan kepada kami bahwasanya yang batil adalah batil. Berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu, orang yang selalu mengingat akan hadirmu ya Allah. Jadikanlah hati kami selalu merasakan kehadiranmu, selalu merasakan pengawasanmu, selalu merasakan penglihatanmu, selalu merasakan pemantauanmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari apa-apa yang membuat kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Dekatkanlah kami ke surgamu, dan dekatkanlah kami kepada amalan-amalan yang menuju ke surgamu. Jauhkanlah kami dari nerakamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari amalan-amalan yang membawa kepada nerakamu ya Arhamar Rahim. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal amrad wal asqam wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadza khassatan wa min buldanil muslimin 'ammah. Hindarkanlah dari kami bala, bencana, musibah, dan segala keburukan ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah kami dari apa-apa yang kami takutkan ya Allah. Hindarkanlah kami dari apa-apa yang kami khawatirkan ya Allah. Selamatkanlah kami dari apa-apa yang membahayakan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami anak-anak kami ya Allah, istri-istri kami, zuriat kami, keluarga kami, keturunan-keturunan kami. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang salih dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk negara kami, bermanfaat untuk umat manusia. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan hati kami ya Allah. Jagalah mereka ya Allah dari segala keburukan. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk hati kami, penawar kegelisahan kami, menghilang kegundahan kami. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang saleh, yang mampu mengalirkan pahala jariah bagi kami setelah kami meninggal ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Johar dan juga Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.